Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ada Nyamuk di channel saya Ada Esa Pudani. Ya, sudah tahu kan bintang tamunya siapa? Yang kemarin ya. Karena sesuai janjinya kita mau bahas tentang apa? Vintage. Kaos vintage ya. Vintage ini di kaos atau ada yang lain gitu? Ada yang lain. Di celana gitu. Iya. Ada Ya. vintage juga ya. Semuanya Topi. sih, topi, Bisa kaos, crewneck atau apa tuh. Ada juga Iya. untuk yang Celana. Sebenarnya vintage itu apa sih menurut teman-teman nih yang biasa berkecimpung di thrifting gitu? Menurut Jeger apa nih? ya kalau menurut aku sih kalau vintage tuh kayak yang dibilangin sekarang nih kaos antik atau Yang kaos berumur. ya yang dari umur tahun 90-an, 80-an, 70-an itu kan juga ada. Ya. Itu udah disebutin kaos vintage. Dan juga untuk mengetahui kaos itu tahun 90-an, 80-an biasa dia ada copyright. Tahun 90-an ini Tapi itu nggak jadi patokan juga. Iya. Kayak misalnya Peanuts atau apa kan. Dia kan kayak komik gitu. Jadi bisa tahun 60, 50, tapi bukan berarti vintage. Kita Iya. harus lebih detail lagi. Walaupun dia ada copyright gitu. 60, 70 itu belum disebut vintage. Belum bisa dibilang vintage ya. Ya. Dan Yang juga- aku lihat videonya si Thrift Lord sih, dia kan apa banget vintage. Iya, dan Jadi- juga kan vintage itu juga kan nggak harus ada copyright, nggak harus single stitch. Kebanyakan kan vintage kan dia single stitch, Iya. dia satu atas bawah gitu kayak Itu kayak dari jenis desain iya baju gitu iya, ya. baju. Kebanyakan nih ya, Heeh. dia jahitnya jahit satu aja, jahitnya satu atas bawah. Hmm. Tapi nggak jadi patokan untuk jahit satu. Jahit yang double Banyak. juga masih vintage kan. Biasanya dia itu kalau yang di Europe gitu dia nggak satu sih, dua dia. Ada juga ya. Nah ini kan tadi Jeger bilang antik gitu ya. Memang dia istilahnya tuh itu barang lawas gitu ya. Sebenarnya barang bisa dibilang vintage itu udah berapa tahun yang lalu sih? Sebenarnya kalau dihitung sih 20 tahun, 20 tahunan gitu. Kalau udah 20 tahun bisa dibilang itu barang vintage gitu. atau apa sih? Vintage atau retro. Kalau misalnya mobil atau apa kan ada juga sebutan retro. retro klasik Ya, gitu ya. klasik gitu. Hmm. Kalau menurut Jeger berapa tahun untuk bisa Vintage. dibilang barang itu vintage? Ya kalau untuk di tahun sekarang sih 2002 itu udah termasuk vintage. 2002 berarti 2003 udah Kalau termasuk sekarang. kalau untuk sekarang sih. Kalau untuk di tahun 2022 udah udah 20 tahun ya, pas ya. Ya, kalau dulu kan kalau yang tahun-tahun 2010 itu kan di bawah tahun 2000 kayak 99, 98 sampai ke bawah itu sudah termasuk vintage. Jadi yang vintage ini apakah yang memang brand atau baju-baju kaos biasa juga bisa dibilang vintage atau tergantung peminatnya? sebenarnya kalau dia kaos polos aja tapi misalnya Gildan gitu atau Fruit of the Loom kan dia kan banyak tuh gini kan. nih, misalkan ada baju nih. Ini baju keluaran lama, misalnya dia keluaran tahun 95 kayak kita anggap gitu ya. Tapi baju ini sama sekali nggak terkenal, sama sekali nggak bermerek. Itu gimana tuh? Itu bisa dibilang vintage Bisa juga. dibilang vintage juga? Kalau dia emang udah ada dari segitu Iya, dari tahun segitu kan. Cuman dia kurang diminati. ya Nggak apa-apa. kalau yang kayak gitu banyak kok, kayak misal Pico kalau yang dari Iya. thrifting kan itu nggak bakal diambil orang, Billabong atau apa itu kan banyak Iya, tuh. padahal vintage gitu ya. Itu Oh, jadi kayak brand surfing gitu. Iya. Oh, jadi yang saya tangkap di sini nggak semua vintage itu diminati gitu ya. Ya. Walaupun dia emang barangnya Yang asli vintage gitu. Yang polos juga ada kan vintage, yang kaos polos, hitam polos Iya. atau abu. Lebih ke selera Nah, sebenarnya. kalau polos gitu tuh kita taunya vintage dari mananya tuh? itu Dia kan bisa sama sekali nggak ada Kalau- gambar, nggak kalau ada. itu kan bisa dicek ya dari yang dibilang kan dari material, dari tag Tag. atau dari jahitan. Dari jahitan, Ya, dari situ tag. aja sih. Dari material benar. Jadi walaupun nggak ada gambar atau nggak ada Nggak copyright copyright, gitu ya. ya, Nggak kita bisa bisa lihat. mengasumsikan ini barang nih udah dari tahun lawas gitu Iya. ya. Dari material segala macam. Iya. Katanya Jeger bawa nih contoh barang-barang vintage nih. Oh iya nih. Yang mana nih? Kayak Mickey. Ini ya, Mickey ya. Ah, Nah ini tahun berapa nih? Turun. Turunin aja ya, nggak apa-apa ya. kalau ini sih
Ada tuh copyrightnya. Gimana Ada. nih ngelihat tahunnya nih? Kalau ini sih nggak ada copyright. Ada nggak? Nggak ada. Oh, ada nih copyright, cuman Iya. dia nggak ada tahunnya. Tahunnya. Tapi ini resmi dari Walt Disney Resmi ya, Company. dari Walt Disney ya. Ini ada nih. Ini tagnya dari Mickey Family ya. Nah, dari gambar ini ya, sama dari apa? Dari jahitan segala macem nih. Nah, dugaan jeger nih dari tahun berapa nih? Kalau ini setahu aku tahun 90-an. 90-an ya. Tahun 90-an. Bedain aja nih. Kalau dari materialnya kan untuk kaos tahun 90-an pasti bahannya udah tipis, Kopi ya? Iya, silakan. udah jatuh nih. Bahannya udah jatuh. Enggak kaos-kaos yang baru nih tahun 2002 apa 2004 2005 pasti agak apa? Berat gitu, tebel. Kali ini kan udah jatuh nih. Nih, Jadi bahan benangnya gitu ya. iya, kayak bahan ada yang bahan 50-50 gitu. Heeh. 50 cotton, 50 polyester. Ini udah lama juga sih. Iya, Ini iya. kaos ini. Ini Ini apa? Full print juga ya. Iya, Bagus banget ya. Full print. Jarang yang kayak gini. Apalagi edisi Mickey ini banyak banget ya peminatnya. Ini kan jet satu atas bawah nih. Mm-mm. Yang disebut-sebut single stitch gitu kan. Kalau dari bahannya sih bisa kita bilang vintage, soalnya ya Iya. dari bahannya. Kalau yang udah ngerti kan pasti tahu. Tahu ya. Ya, sampingnya juga nggak ada jahitan gitu ya. Build up, Iya, kebanyakan iya. build up kalau yang tahun 90-an. Kalau yang lain, Ini ada nih crew neck, Nih, crewneck nih kalau mau crewneck juga crew vintage neck nih. nih, kartun juga. ambil nih. aja nggak apa-apa. Biar teman-teman lihat nih lebih jelas. Nih, kalau yang ini ada copyright. Oh. Lebih kita lebih tahu tahun 9 berapa nih. Lihat aja nih. Nih kan. Tuh. Di sini ya. Tuh ada Angkatan Bara ya, 1998 ya. Dari ini Scooby-Doo. Cartoon Network, Scooby-Doo. Heeh. Dari bahannya bisa dikopi. enggak semua kaos sih vintage, crewneck atau topi atau apa aja sih. Celana Juga ada. Hmm. Tapi yang diminati sih setahu aku kaos tuh lah. Kaos. Iya. Oke, misal gini nih ya, ada kan barang vintage nih, tapi dia di zaman sekarang nih udah nggak keluar lagi. Nah itu hitungannya gimana tuh? Kan ada barang vintage tapi merek tersebut masih produksi nih. Ya. Nah, ada juga yang ini misalnya Iya. with blue gitu. ada juga yang nggak produksi lagi sama sekali. Biasanya ada value tersendiri nggak? Iya. Di situ sih value-nya karena dia Nggak keluar lagi. limited kan, jadi nggak semua orang punya gitu. Jadi lebih jadi nilai Iya. jual Iya, gitu ya. Kenapa dia bisa mahal? Oke. Mantap. Tapi kalau untuk barang vintage sendiri ya, itu harganya kisaran berapa sih? Kalau lihat di market luar sih mulai dari 300.000 udah ada sebenarnya. Sampai berapa tuh? Sampai ya 15-20 kali ya harganya. 20 juta gitu. Lebih juga, ada yang 40, 35, ya beda-beda juga. Biasanya yang 40 tuh yang brand apa tuh, Biar? Biasanya. Kayak brand ya macam-macam. Ada yang kayak model-model yang sekarang nih yang lagi naik nih. Kaos Reptis gitu kan. Reptis. Ini deh, Reptis tuh kayak gimana sih biar teman-teman nggak bingung gitu. Kaos musisi hip hop ya. Iya, kayak kaos Tupac atau Snoop Dogg. iya, Snoop Dogg. Eminem, Snoop Dogg gitu kan. Iya. Kan di atas 20-an sih untuk di sekarang. Yang vintage-nya. Hmm. Oh, luar biasa ya. Dan itu juga bukan official, bootleg. Bootleg vintage. Karena desainnya keren dan limited, ya jadi Harganya tinggi ya. nggak semua orang punya gitu. Sebenarnya bisa punya, tapi fake, bukan bootleg. Banyak yang baru-baru kan. Yang baru-baru nih kan. Kan sekarang nih ada yang fix, ada juga yang disebut sekarang ini bootleg modern ya. Iya. Ya, bootleg modern. Apa tuh? Kalau dia Apa tuh bikin bootleg modern? desain sendiri. bikin desain sendiri, nggak sama yang politis official di tahun sekarang 2022 2021. Tapi dengan style vintage, seperti layoutnya gitu. Tapi Kayak ya Reptil. pengakuannya jelas bukan barang vintage ya kan? Bukan. Heeh. Karena materialnya kan udah beda. Iya ya. Keren banget nih. Sebenarnya banyak banget hal-hal di dunia thrifting ini ya.
untuk menarik digali ya untuk kita bahas gitu ya. Ini cuman salah satu hal yang kita bahas tentang barang vintage gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngoleksi barang vintage ini sama aja kayak kita nanam pohon sebenarnya, ngelindungin bumi. Karena sampah fast fashion misal kayak H&M, Zara dan lain-lain itu kan fast fashion. Jadi barang itu tuh menggunung. Kalau kita bisa cek berita dan segala macam fast fashion itu berbahaya. Jadi kalau kita pakai barang yang lama itu lebih bagus sebenarnya. Iya, sebenarnya kalau barang vintage itu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita masih membahas mengenai kaos vintage ya, karena kita ada contohnya kaosnya. Nah sebenarnya kalau untuk celana yang vintage nih, celana apa nih? Biasanya itu kayak brand outdoor gitu, streetwear gitu, kayak Stussy, kayak Patagonia itu termasuk vintage yang keluaran lama gitu ya. Karena kan style 90s 90-an gitu. Lagi naik lagi kayak celana gede gitu, loose, baggy gitu. Udah mulai ini lagi ya. Kayak baju warna-warni tabrak-tabrak gitu. Full print gitu ya maksudnya. Ya yang itu juga warna-warni gitu, yang tabrak-tabrak warna gitu. Karena kan fashion itu kan berputar gitu. Nggak stuck di situ aja. Iya, cuma kalau di store di Gear sendiri yang lagi rame nih, apa nih? Apakah vintage? Apa memang trik-trik yang lain gitu? Brand-brand baru juga gitu? Ya kalau aku sih masih ke vintage. Masih vintage ya. Soalnya sih aku main vintage juga, tapi nggak dalam, yang sepengetahuan aku aja sih. Vintage nih lagi naiknya di tahun 2020 awal ya, 19 akhir gitu. Sampai sekarang masih naik, masih rame ya. Masih rame. Kaos band, kalau kaos band emang nggak ada mati sebenarnya pada dulu, karena kan musik itu kan selalu ada kan. Kayak gitu lah. Apalagi fans fanatik gitu ya. Iya. Biasanya rela tuh gelontorin duit banyak ya buat kaos-kaos idolanya gitu. Kayak Mas Darus dari Jigger Second ini, vokalis The Massive ya. Ya kemarin sempat belanja sih di aku. Langsung datang gitu? Enggak, lewat dari DM. Media sosial gitu ya. Sempat beli 5 piece. 5 piece. Apa tuh yang dibeli tuh? Kaos band semua. Kaos band semua. John Lennon, Simon Jengkel, apa lagi ya? Slayer. Iya. Ada 5 piece kemarin sempat. Keren ya. Kalau Aryo? Kalau aku sebenarnya streetwear sih, lebih ngedalemin. Tapi band-bandan juga jualan juga. Main juga ya. Jadi band. Apa ngikutin musim aja gitu atau gimana? Nggak dong. Enggak ya. Memang ada kategori yang dijual gitu ya. Kalau aku dari dulu nyarinya streetwear begitu. Aku dalemin banget gitu. Karena kan ada orang kan yang mainnya dia cepat muter gitu ya. Jadi drifting tuh kan dia mainnya apa yang lagi rame aja gitu. Kalau aku emang udah cinta sih dari dulu. Mau dia laku, untungnya gede atau rugi juga, apa? Ya. Konsisten lah ya istilahnya ya. Masih di sini. Masih di sini ya. Continue lah. Iya. Continue. Iya. Namanya cinta, cinta. Kalau udah cinta susah ya. Aduh. Dan juga thrifting ini kayak narkoba candu. Oh gitu. Susah lepas. Kenapa kok bisa gitu? Ya udah pernah dapet ngejual mahal. Jadi kan candu. Gini nih maksudnya mungkin kita dapat dengan harga yang sekian gitu ya. Ternyata ini barang bisa kita jual berkali-kali lipat gitu ya. Terkadang sih, tapi nggak selalu gitu. Selalu ya. Kadang pas happy-nya di situ. Pas lagi dapet, timing pas gitu ya. Dan juga itu sisa-sisa orang. Padahal orang itu yang nguasain misalkan kayak dari bal gitu kan, sortir gitu. Nggak diambil, kita ambil kan. Jadi gitu ya. Ternyata harganya tinggi. Tinggi. Pernah nggak ada pengalaman punya barang bagus gitu ya? Terus kita sayang nih
ternyata ditawar orang tinggi nih. Pernah nggak apa ragu, aku lepas apa nggak nih barang nih? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Gambling gitu. Pernah sih, pernah ngalamin. Pernah. Dan akhirnya dijual barangnya. Keputusan Dijual karena dia emang benar-benar, misalnya kalau aku waktu itu kaos band kan gitu. Iya. Dan aku cek emang dia benar Penghobi, fans gitu ya. sama band tersebut. Jadi walaupun untungnya tahun segitu 2018 dapat kaos band 80-an, tahun 80-an, dan itu official, dari tagnya pun official waktu itu sih band punk rock gitu. Dan itu sisaan orang di pasar, dan itu aku bukannya licik gitu, misalnya kan wah ditunggu gitu sampai dibuang, enggak, ini aku tanyain ini beneran nggak diambil gitu kan. Ya udah langsung aku bayarin. Waktu itu cuman 25.000, aku jual 300.000. Kalau sekarang waktu mungkin itu ya 1 juta kalau mungkin sekarang, karena itu kan artworknya, albumnya juga. Iya ya. Dan itu band itu legend lah pokoknya gitu. Kalau Jigger ada nggak? Sayang sih ngelepas sebenarnya. Ya kalau pengalaman aku sih dulu pernah gini nih, aku sortir bal kaos, sortir 50 piece-nya 3 juta. Waduh, 50 piece 3 juta. Ya udah disortir, banyak nih dapat nih kaos band, kaos basket vintage tuh ya. Nih yang jackpot gua nih kaos Harry Potter film kemarin sempat dapat. Padahal udah gua jual di di kota gua nih, gua jual dengan harga 400.000, nggak ada yang nggak laku, nggak ada yang mau. Ya udah deh gua posting di IG, iyalah ada orang luar US masuk nanya, ya coba aku lihat ini, gua bilang nih, oh ini kayaknya kolektor. Iya, ini dia emang seneng barang Harry iya, Potter gitu Harry Potter. ya. Lihat ini, ya udah dia nanya harga, sebutin aja nih 420 USD ya. Langsung dia mau. Aku nawar gitu. Iya, aku kira juga bakal tawar apa 350 atau 30. Nggak expect. Iya. Aku pun jago kok gitu. Enggak nawar atau minta $400 kan. Emang dia benar-benar fans dari si film tersebut. Jadi dia berani ngambil. Tapi sempat ada ragu nggak? Jangan dijual lah, bisa nanti harganya bisa lebih tinggi nih. Kalau bagi aku sih enggak sih, soalnya modal aku lebih udah cukup, udah banyak. Iya. Modal aku itu cuma 60.000 satu. Laku ke $440. Sekitar berapa tuh? Kemarin 6 jutaan sih. 6 juta Iya. di convert ya. Iya. Pas dolar lagi naik tuh, 6 jutaan. 6 juta itu pun sama ongkir aku kasih. Ongkirnya cuma 400.000 ke US. Udah, gua kirim. Udah. Modal 60.000 tuh, lumayan ya. Nah itulah di kayak Indo nggak ada yang tertarik, ternyata di luar harga. Karena orang Indonesia kan mindsetnya pengennya yang murah, yang bagus dan segala macam. Ya beda-beda juga. Karena, iya sih. Kalau di Indo nih kan mungkin yang kaos film itu belum naik di sini waktu itu pamornya kurang ya. Pas zaman itu atau kaos band atau kaos kartun lagi naik, ini kan film kan Harry Potter. Itu pun gampangnya simple aja nih. Itu nggak vintage. Vintage juga termasuk tahun 2002. Kalau sekarang sih vintage sudah termasuk. Mungkin kalau sekarang dijual harganya lebih tinggi lagi ya. Karena kan filmnya mau rilis lagi nih. Iya. Harry Potter. Atau kayak Spider-Man kemarin kan, banyak tuh yang ngeluarin vintage-nya. Marvel apa. Ini katanya ada sejarahnya nih, ada ceritanya. Ini gimana sih? DVD. Kalau ini sejarahnya Mickey ini aku sempat dapat di tahun berapa ya? 2018-an di pasar. Jadi ini sempat kejual Ger ya? Iya, sempat kejual. Jadi gimana ceritanya kok bisa balik lagi ke kamu nih? Nih kalau untuk ceritanya dari awal sih ini aku dapat ini di tahun berapa ya? Kisaran tahun 2018. Dulu kan masih sempat hunting pasar. Ya. Ya hunting tuh. Ada kaos ini nih nggak diambil. Nggak diambil. Dan dulu kan kaos-kaos gini kan belum naik. Nggak ada yang minat gitu ya? Nggak ada yang minat. Kaos apa nih? AOP gambar depan belakang kan. Pakainya juga malu dulu kan. Kalau sekarang lagi naik.
Ya udah gua ambil aja dengan harga 35. 35.000. 35.000. Buset, murah banget. Iya, 35.000. Gua posting aja nih di IG. Di IG gua posting, lalu temen gua mau nih. Temen gua cewek sih. Ya dibelinya. Udah kelang berapa tahun? 2019 atau 2020-nya lagi naik nih kaos-kaos yang kartun AOP gitu yang full print, Banyak dicari. ya yang kayak drifter. iya yang kaos-kaos yang kayak gini nih yang gambarnya penuh gitu kan. Gua lihat lagi oh, ini lagi naik nih kaos ini, laku mana ya? Oh ini teman gua cewek nih, langsung gua chat lagi DM, masih ada nggak kaos yang gua jual kemarin? Oh masih. Gua beli lagi, mau nggak mau. Pertama kali nggak mau dia. Jadi derayu-rayu tuh. Nggak mau. Udah gua bayarin nih. Kemarin kan lo beli 80, sini gua bayarin 150. Nggak mau. Ya udah, mungkin bukan rezeki kan. Ya besoknya dia nge-DM lagi. Mau nggak beli kaos gua? Mau, gua bilang. Tapi barter aja kalau cariin kaos Mickey yang sama Mini gitu kan, yang lagi ini. Gua cariin dapet nih. Nih ada nih. Mau. Pas gua kasih ya udah gua ambil lagi nih. Iya. Sampai sekarang nggak dijual-jual ya. Nggak dijual. Emang rezekinya dipikir ya. Udah dijual dengan dia di 2018, balik lagi udah 1 tahun hampir 2 tahun balik lagi sekarang. Dan juga kaos ini untuk sekarang sih value-nya bisa 1,5, 1,3. Kemarin ada yang nawar juga sih seller teman. Iya. Mau minta 1,4 belum dikasih ya. Ya sebenarnya sih itu udah untung. Modal cuma 100.000 udah ditawar 1,3, udah berapa lipat kan. Ya tapi kalau kaos vintage ini ya nggak bakal ada lagi, susah dapetnya. Iya. Jarang ada ya. Jarang dan sulit didapat ya. Susah. Belum lagi rebutan dengan drifter lain. Aduh. Dan juga setahu aku Mickey ini, aku belum pernah lihatnya yang ada di Indo yang megang ini. Susah. Biasa ada yang gambar Mickey aja depan belakang gitu. Kalau ini kan yang kayak AOP gitu tuh. Belakangnya tuh cakep juga tuh. Ada gambar dia. Belum kelihatan lah yang pakai yang sama kayak gini ya. Ya belum kelihatan. Bagi setahu gua kan kalau di Indo. Iya. Gua cari-cari juga tuh belum ada. Kalau ini tengkorak apa nih? Baju apa nih? Kalau ini liquid blue nih. Liquid blue ya. Liquid blue ini. Artnya apa nih? Ini Medusa itu kayak dewa ular gitu. Iya, Kepalanya ini rambut ular itu ya. mitologi Yunani kalau nggak salah. Kalau kita lihat jadi batu tuh. Wih. Bener ya? Medusa. Mantap bener. Ini berapa nih kalau Jagger jualnya? Kalau gua jual sih untuk sekarang di harga 2,5. Ini 2,5 aja. 2,5 ya. Nah kalau ini sih nggak dapat di hunting, beli juga dengan seller. Pedagang beli juga. Ya kalau kita bisa lihat value-nya, oh ini pasaran 2 juta, 2,5. Iya. Ya kalau dapatnya 1 juta, 1,2 ya ambil aja. Nah yang bisa bikin mahal tuh apanya sih? Ya kalau ini kan termasuk vintage nih. Ini tahun 90-an, tahun 93. Dari vintage-nya. Ya. Terus dari kedua, ya liquid blue ini kan banyak art. Yang kayak gambar apa tuh? Dragon, kayak itu matahari, naga gitu. Ini kan dia identiknya dengan gambar-gambar gede, full print lah. gambar gitu ya. Walaupun kadang juga tie-dye. Ya, banyak kan liquid blue tie-dye ya. Ini kan kalau lihat nih tagnya potong ya. Iya, tapi harganya tetap tinggi ya. Tetap tinggi. Wow. Kalau aku sih nggak apa-apa tag yang kepotong asal dia legit. Kebanyakan sekarang nih barang-barang fake, tag fake dipotong ya dijual, dibilangin vintage tuh kan. Kali ini insya Allah sih legit, itu official liquid blue. Iya ya. Wow. 2.500 ya. 2.500 ya teman. Biasa ya. Ini jahitnya jahit 1 atas bawah nih. Ada juga liquid blue yang jahit 1 bawahnya double. Kali ini yang single. Iya. Single. Wow. Luar biasa ya harganya ya untuk sebuah kaos ya. Kalau memang penghobi vintage nggak kaget sih ya, harga segitu ya. Untuk harga segitu sih belum apa-apa. Ini ya. masih rendah, sangat rendah.
Kalau temen-temen aja nyual, ada yang 10 juta, 15 juta, kaos-kaos vintage. Iya. 20 juta juga ada. Waduh. Kadang selera dari si pembeli sih, kadang dia suka berani punya tinggi. uang gitu. Dan mungkin juga dia pernah punya atau apa kan dari zaman dulunya kan biasa kan gitu. Kalau Nostalgia ya, Iya. dengan barang yang nilai punya. vintage itu kan di situ. Ah. Nostalgianya itu banyak ya. Biasa banget ya. Ini juga nih, sejarahnya ada nih. Itu apa tuh, Goofy ya? Goofy. Ini Goofy ini temennya siapa nih kalau di kartunya? Di Mickey sih. Mickey Mouse ya? Anjingnya itu ya. Sebenarnya bukan anjing, dari sapi sebenarnya. Goofy Banyak ini. orang nggak tahu. Iya. Oh, tapi Dia kan kayak katanya- anjing gitu iya. ya? Dia kan punya anjing, nggak mungkin lah anjing melihara anjing. kayak Gitu. makan kacang. Gitu. Faktanya boleh dicek di Google. Memang kalau kartun tuh agak kayak ada konspirasi dikit Iya ya. sih. Sebenarnya kan, Iya. kalau secara kita lihat ini kan Looknya karakternya Adobe sapi gitu ya. sebenarnya dia, Ini dia sapi ya. bukan anjing. Kita kurang paham juga ya sama si pembuat. Karakter aku aja baru tahu di tahun kemarin. Iya. Baru nyadar dia pacaran sama sapi kan. Nggak mungkin anjing sama sapi jadi. Anjing sama sapi. Nggak masuk di nalar kita Iya. ya. Anjing sama Anjing sapi. melihara anjing. Dia kan punya anjing. Si Goofy. Keren. Tapi ini rata-rata Jagger memang punyanya banyak kartun ya. Ya kalau untuk kaos vintage sih lebih ke kartun. Kalau band tuh untuk sebagian aja, yang tahu-tahu aja. Iya, Tahu-tahu aja. mungkin lah. Apa? Mungkin- Koleksi yang dia nggak tahu. Nggak Ya, tahu. Jatuhnya mungkin kalau kartun ini lebih umum gitu Ya, ya. Lebih mungkin Banyak masih yang kecilnya, seneng. masih Ah. kecilnya Hobi nonton kayak yang gitu kayak kan. Scooby Doo ini. Kalau band kan misal saya nih, Iya. kalau nggak suka band ya ngapain beli baju Iya, gitu kan? Bisa gitu. gitu ya. Kan malu juga ditanya orang, wih pakai baju Metallica, sebutnya Tapi nggak tahu. ngerti. Iya, iya benar. Nah, itu kan Siapa nggak- tuh vokalisnya? Iya, nggak tahu ya. Aduh, gitu sih. Mending ini yang kita pernah tonton dulu gitu kan. Oke deh. Kalau begitu ya, sangat menarik sekali perbincangannya ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita gali ya, Iya. tapi karena keterbatasan waktu juga ya. Terima kasih teman-teman udah datang ya, sekali lagi. Terima kasih udah hadir Jagger ya. Sukses terus bisnisnya ya kalian berdua ya. Ya. Sekian dulu dari kita, sampai ketemu di sesi yang lain. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.